Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azida Fazlina Ahsin Siswanto, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit laporan MBKM saya di bidang wirausaha. Sebelum masuk lebih dalam, kita harus mengerti apa sih wirausaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wirausaha. Wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira yang artinya pahlawan, usaha yang artinya perbuatan atau amalan. Secara harfiah, kita dapat mengartikan wirausaha itu orang yang membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, hingga mengatur permodalan serta pemasarannya. Tetapi kalau secara umumnya, definisi wirausaha itu suatu kegiatan usaha atau bisnis mandiri dengan kondisi seluruh sumber daya dan upaya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan dalam mengenali produk baru, menentukan konsep dan proses produksi, menyusun strategi hingga memasarkan, serta mengatur permodalannya. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas ialah ciri-ciri dan karakteristik wirausahawan. Setiap individu dan kelompok pasti memiliki ciri-ciri dan karakteristiknya tersendiri. Termasuk juga wirausahawan. Yang pertama ialah selalu berpikir positif. Berpikir positif itu suatu hal yang penting jika kamu ingin memulai wirausaha, terutama saat kamu akan mengambil keputusan dalam sebuah bisnis. Yang kedua ialah berani. Berani di sini maksudnya itu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan serta menghadapi berbagai resiko. Resikonya itu akan selalu muncul setiap kamu mengambil keputusan. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Menjadi seorang wirausahawan itu artinya kamu itu selalu mampu berpikir untuk situasi yang akan datang. Misalnya, mencari peluang untuk menciptakan bisnis yang lebih sukses di masa yang akan datang. Yang keempat ialah selalu percaya diri. Selain bisa untuk berpikir positif, jika ingin menjadi wirausahawan, maka kamu juga perlu memiliki sikap penuh percaya diri. Yakinlah bahwa usaha yang kamu dirikan sendiri ini bisa sukses. Yang selanjutnya ialah berorientasi pada hasil. Menjadi wirausahawan juga berarti kamu mampu berorientasi pada setiap hasil yang didapatkan. Hal ini penting karena dalam dunia bisnis akan selalu ada hambatan yang bisa saja mempengaruhi kamu untuk menyerah. Yang keenam, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Apalah jadinya sebuah bisnis tanpa kreativitas dan keberanian untuk berinovasi. Persaingan semakin lama akan semakin tinggi jika produk yang kamu jual itu tidak bisa berinovasi mengikuti perkembangan atau tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Maka kemungkinan bisnismu itu akan ditinggalkan oleh para konsumen. Yang selanjutnya, yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan. Bagaimana jika kamu mendirikan sebuah perusahaan namun tidak memiliki jiwa kepemimpinan? Saat kamu memutuskan untuk berwirausaha, maka secara otomatis kamu itu akan menjadi seorang bos atau pemimpin. Di sini kamu membutuhkan keahlian yang baik dalam memimpin, memotivasi, dan juga bernegosiasi, bersikap cerdas dalam mempercayakan berbagai pekerjaan pada orang lain, dan mendorong pekerjaannya memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang selanjutnya kita bahas ialah penyebab kegagalan para wirausahawan. Yang pertama itu tidak memiliki cukup pengalaman baik secara wawasan, visualisasi usaha, maupun pengelolaan usaha. Kurang mampu mengendalikan keuangan, tidak mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman, produk yang dihasilkan itu tidak dibutuhkan oleh pasar, menetapkan harga yang kurang tepat, lokasi bisnis pun yang kurang strategis, kesalahan dalam strategi dan perencanaan bisnis, kontrol persediaan barang dan produksi itu yang buruk. Nah, yang selanjutnya ialah berhubung kita itu menulis laporan MBKM ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi pengetahuan, maka kita harus mengetahui apa sih itu sosiologi pengetahuan. Diambil dari buku Ritzer,
Sosiologi pengetahuan itu tidak lagi menekuni sejarah intelektual dalam arti sejarah gagasan-gagasan, melainkan harus menekuni segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat, sesuatu yang diketahui oleh masyarakat sebagai kenyataan dalam kehidupan yang tidak teoritis. Yang selanjutnya ialah 4 basis tahap tindakan. Menurut Mead, mengidentifikasi 4 basis dalam dan tahap tindakan. Yang pertama itu impuls. Impuls artinya dorongan hati atau impuls yang meliputi stimulasi atau rangsangan yang berhubungan dengan alat indera. Yang kedua, mengambil tindakan berkenaan dengan objek. Yang ketiga, aktor menyelidiki dan bereaksi terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls. Yang keempat, konsumasi, tahap pelakianaan. Yang selanjutnya ialah analisis percakapan. Sesudah mengambil tindakan, maka kita itu tanpa sadar menimbulkan percakapan. Ya, analisisnya itu untuk mempelajari cara menata yang percakapan dianggap benar. Yang kedua itu memusatkan perhatian pada hubungan antara ucapan dalam percakapan ketimbang hubungan antara pembicara dan pendengar. Sekian dari laporan MBKM saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.